Renungan Harian Kristen hari ini diberi judul Menjaga Kekudusan, yang diambil dari Imamat pasal 6 ayat 24 sampai 30. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kudus, yang menginginkan kita hidup dalam kekudusan, mengingatkan kita akan panggilan suci ini. Manusia berdosa tidak akan bisa menjadi kudus, tetapi dalam anugerahnya Tuhan telah menghapus dosa dan menguduskan kita. Maka sekarang Ia memanggil kita untuk menjaga kekudusan itu dengan hati yang penuh cinta dan kesetiaan. Dengan setiap langkah yang kita ambil, kita dipanggil untuk mencerminkan karakternya dan hidup dalam kebenaran. Ketika kita berusaha untuk hidup dalam kekudusan, kita menemukan kedamaian dan tujuan sejati dalam hidup kita. Setiap tantangan yang kita hadapi hanya menguatkan iman kita dan mendekatkan kita kepadanya. Dengan keyakinan yang teguh, kita mengingat bahwa kasih Tuhan selalu ada untuk membimbing kita di setiap langkah. Marilah kita berkomitmen untuk menjalani hidup yang mencerminkan kemuliaan-Nya dan menjadi teladan bagi orang lain. Dengan semangat yang membara, kita akan bersaksi tentang anugerah dan kekudusan-Nya kepada dunia di sekitar kita. Saat kita melakukan hal ini, kita menjadi terang di tengah kegelapan, membawa harapan dan perubahan bagi banyak orang. Mari kita terus memperdalam hubungan kita dengan Tuhan, agar kekudusan-Nya mengubah hidup kita secara nyata. Ada begitu banyak aturan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, dan setiap peraturan itu memiliki makna yang dalam. Tujuannya adalah agar mereka layak untuk hidup di hadapan Tuhan, menjadikan iman dan ketaatan sebagai fondasi kehidupan mereka. Salah satu hal yang harus mereka lakukan adalah memberikan persembahan, yaitu kurban penghapusan dosa, sebagai wujud pertobatan dan pengakuan atas kesalahan. Kurban ini tidak hanya sekadar ritual, tetapi juga merupakan simbol pengharapan dan pembaruan hubungan mereka dengan Tuhan. Melalui pengorbanan ini, mereka diajarkan pentingnya pengorbanan diri dan kesediaan untuk memperbaiki diri demi kebaikan spiritual. Ketaatan terhadap aturan ini menandai mereka sebagai umat pilihan yang dibimbing langsung oleh kehendak Tuhan. Setiap tindakan mereka mencerminkan komitmen untuk hidup sesuai dengan perintah Tuhan, menjaga keharmonisan dalam hubungan sosial dan spiritual. Dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan, mereka menunjukkan rasa syukur atas segala berkat yang Tuhan limpahkan kepada mereka. Ketaatan ini bukan hanya untuk masa kini, tetapi juga diwariskan kepada generasi mendatang sebagai pengingat akan kasih dan kesetiaan Tuhan. Imam harus menyembelih kurban itu sebagai persembahan yang maha kudus dan memakannya di pelataran di tempat yang kudus. Sebagai dampaknya, siapa saja yang bersentuhan dengan daging kurban itu akan menjadi kudus. Tidak hanya kurban itu sendiri, imam juga harus menjaga kekudusan dari setiap benda yang dipakai dalam persembahan kurban. Pakaian yang terpercik darah kurban harus dicuci di tempat yang kudus. Belanga tanah harus dipecahkan, sedangkan belanga tembaga harus digosok dan dibasuh dengan air. Setelah semua ritual dilakukan, imam berkumpul dengan umat untuk membagikan daging kurban sebagai tanda berkah. Acara ini tidak hanya memperkuat keimanan, tetapi juga membangun rasa kebersamaan dan solidaritas dalam komunitas. Setiap potongan daging yang dibagikan menjadi simbol kasih sayang dan berbagi rezeki di antara sesama. Momen ini menjadi pengingat akan pentingnya pengorbanan dan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, imam mengajak semua orang untuk merenungkan makna kurban dan memperkuat hubungan mereka dengan Tuhan dan sesama. Dengan semangat kebersamaan yang terjalin, mereka berdoa bersama, berharap agar berkah yang diterima membawa kedamaian dan keberkahan dalam hidup mereka. Jika Tuhan menginginkan umat Israel untuk memasak dan memakan kurban dengan kebersihan yang sedemikian rupa, bukankah Dia juga menginginkan kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan hati, perkataan, dan perbuatan yang kudus? Kehidupan yang kudus mencerminkan iman yang dalam dan pengabdian yang tulus kepada Tuhan. Setiap tindakan kecil dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi cerminan dari nilai-nilai yang kita pegang. Dengan berbuat baik kepada sesama, kita menunjukkan cinta Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Kita diundang untuk menjadi teladan, membawa cahaya dan harapan dalam kegelapan dunia ini. Dengan setiap pilihan yang kita buat, kita memiliki kesempatan untuk menciptakan dampak positif bagi orang lain. Melalui sikap penuh kasih dan pengertian, kita dapat menjembatani perbedaan dan memperkuat ikatan kita. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbarui komitmen kita terhadap kehidupan yang suci dan bermakna. Dengan menyebarkan kebaikan dan belas kasih, kita menjadi agen perubahan di masyarakat kita. Kita diingatkan bahwa setiap tindakan kecil dapat memiliki efek riak yang besar dalam hidup orang lain. Akhirnya perjalanan kita menuju kehidupan yang lebih suci adalah sebuah proses yang berkelanjutan dan penuh pembelajaran. Kita sebagai orang-orang yang telah dikuduskan oleh darah Kristus tentu harus berjuang untuk tetap berada dalam kekudusan. Dengan kemampuan diri yang terbatas, menjaga kekudusan tentu adalah tuntutan yang berat, apalagi dengan standar ideal yang tinggi. Namun kita tak perlu putus asa.
Jika kita hidup dekat dengan Tuhan dalam arti selalu berusaha melakukan firman-Nya dan memperbaiki diri untuk menjadi makin baik di dalam pimpinannya, kekudusan menjadi hal yang lumrah bagi kita. Roh Kudus akan terus bekerja untuk menguduskan setiap aspek kehidupan kita. Jika kita ingin menjaga kekudusan, dekatlah terus dengan Tuhan yang Maha Kudus. Setiap langkah dalam kedekatan kita dengan Tuhan akan memampukan kita untuk menjalani hidup yang lebih suci. Dengan setiap doa dan upaya untuk memahami firman-Nya, kita semakin dikuatkan dalam perjalanan iman kita. Keberadaan Roh Kudus dalam hidup kita memberikan bimbingan dan kekuatan untuk menghadapi tantangan. Dengan keyakinan dan ketekunan kita dapat mewujudkan kekudusan dalam tindakan dan pikiran sehari-hari. Ketika kita saling mendukung dalam komunitas iman, kita menjadi semakin kuat dalam menjaga kekudusan. Amin. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, komen, like, share, dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan update renungan hariannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.